Halo bos, selamat datang kembali di channel gue. Kenalin lagi, nama gue Ferdi. Dan di video hari ini, ya semua tahu kalau Something itu ngeluarin lagi dan lagi produk baru. 3 lagi nih. Semuanya nih fungsinya untuk first cleanser ya. Jadi ada micellar water, ada deep cleansing oil, dan ada deep cleansing balm. Gua mau ngebahas satu-satu secara singkat dulu aja. Jadi ini lebih ke first impression gua dengan first cleanser dari Something. Mungkin gue mulai dari yang micellar water dulu ya. Kalau gue sih, gue tim micellar water memang, karena mungkin gue ngerasa lebih simple karena dia teksturnya juga air kayak gini. Jadi ya udah, gue nggak ribet gitu loh. Dan ditambah gue juga bukan daily make up gitu kan. Gue nggak make up, gue nggak pakai maskara, eyeliner segala macem. Jadi gue ngerasa kalau micellar water tuh udah cukup banget untuk ngangkat sunscreen yang gue pakai sehari-hari gitu loh bos. Nah, gue mulai dulu dari si micellar waternya ini ya. Namanya itu Reset Gentle Micellar Cleansing Water. Packagingnya plastik, tapi gue ngerasa desainnya sih cute banget sih. Bukan cute ya, kayak lebih so millennial gitu loh. Gimana sih? Di sini ada tulisannya dermatologist tested, hypoallergenic, suitable for sensitive skin. Jadi gue tuh baru pakai dia 2 kali kayaknya deh, karena gue lagi menggilir mereka. Gue lagi cobain pakai. Jadi dari micellar waternya ini, si Something itu menggunakan satu kandungan yang namanya itu non-ionic surfactant. Nanti gue tulis di sini ya, agak belibet lidah gue bos. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya itu adalah si micellar water ini bukan yang menyerap ke dalam kulit, terus kayak dia akan ngangkat minyak alami kulit lo. Dia nggak ngelakuin itu. Jadi benar-benar dia itu cuma stay di permukaan kulit, tidak menyerap si minyak alami kulit, tapi tetap membersihkan. Dan memang gue ngerasa kalau si micellar water ini tuh lembut banget sih di kulit. Terus bukan yang kayak kalau gue kapas-kapasin gini terus lama-lama dia nyerap terus jadi kering gitu. Memang enggak sama sekali. Gue masih ngerasa kalau kulit gue lembab-lembab aja, bahkan sampai setelah cuci muka. Mungkin dibantu juga dengan sabun cuci muka, tapi ini tuh menarik sih. Nama kandungannya tuh PEG 6 apa gitu ya. Balik lagi nanti gue tulis di sini. Jadi dia memang teknologinya secanggih itu bos. Nah, nama kandungannya itu si PEG 6 itu tuh diambil dari ekstrak minyak kelapa gitu loh. Tapi pokoknya udah diproses sedemikian rupa sampai masuk ke dalam si micellar water ini. Reset micellar water. Kandungan keduanya dia juga ada mugwort. Tau lah ya fungsi mugwort itu. Kemudian ada aloe vera, ada panthenol juga, dan ada calendula. Basically dari mugwort, panthenol, aloe vera, calendula itu kurang lebih fungsinya sama untuk antiinflamasi, anti radang, lebih ke kayak kandungan yang calming gitu loh. Ditambah calendula kan juga anti jamur, anti bakteri. Terus dia juga ngebantu untuk memperbaiki kulit dari kerusakan sinar UV. Itu tuh ada semua bos di micellar water. Lanjut ke produk keduanya yang Alpha Squalane Oxidant Deep Cleansing Oil. Di sini ada tulisannya juga non comedogenic certified, hypoallergenic free, kemudian dermatologist tested. Nah, sebelum gue masuk ke kandungannya, si deep cleansing oil ini dia itu menggunakan satu teknologi yang namanya Michelle. Nanti gue tulis lagi ya. Gue nggak tahu bacanya gimana, Michelle kayak nama orang gitu ya. Dimana dia itu bekerja dengan cara dia ikat nih semua kotoran-kotoran di muka, sisa-sisa sunscreen, make up segala macem diikat, terus pas dibilas dia berubah jadi milky texture. Nah, star ingredientsnya sendiri ada sih squalane-nya itu sendiri ya. Yang dimana itu fungsinya namanya tuh natural moisturizing factor, yang walaupun dia cleansing oil, dia tetap bisa memberikan kelembapan alami ke kulit. Kayak dia berperan menjadi sebum gitu loh di kulit, tapi yang natural, alami, dan nggak bikin kulit lo kenapa-kenapa gitu loh bos. Kalau squalane sendiri kan dia juga kayak akan antioksidan, bisa juga untuk memperbaiki skin barrier. Nah, star ingredients kedua, dia sih star ingredientsnya cuma ada 2 ya. Yang kedua itu hydrogenated olive oil, olive extract apa gitu. Lagi nanti gue akan tulis di samping sini, di sini, dimanapun dia berada. Yang dimana juga fungsinya itu untuk melembabkan kulit dan tinggi akan antioksidan juga bos. Nah, gue sendiri sih baru pakai dia sekali doang, dan gue ngerasa memang dari beberapa cleansing oil yang udah gue pakai, dia itu nggak berat sama sekali. Dan ketika gue bilas, gue ngerasa kulit gue jadi keset banget kayak sabun cuci piring gitu loh. Tapi ternyata pas gue keringin muka gue, jadinya tuh lembab banget. Biasanya gue ada pakai sabun cuci muka nih, terus gue ngerasa kalau pas gue cuci kok jadi keset banget ya pas gue bilas gitu. Dan pas gue keringin, ternyata dia bikin kulit
kulit ketarik. Gue tuh awalnya mengira kalau si cleansing oil ini tuh seperti itu bos, ternyata enggak sama sekali. Lembabnya tuh masih bikin kulit lo bouncy, kayak yang tol gitu deh, masih enak banget. Surprise sih gue, dan gue juga ngerasa dia memang ringan banget. Gue kan masih terus coba dia sih. Gitu deh ya. Terus produk barunya yang ketiga itu kayaknya banyak banget orang yang tertarik banget sama si produk ini, mungkin dari packagingnya ya, karena memang warnanya terus desainnya itu memang out of the box sih menurut gue. Dia itu bisa dibuka kayak gini ya, terus di dalamnya sini tuh udah ada spatulanya, terus kayak tulisannya itu melingkari si jarnya gini, kayak deep cleansing balm omega butter, omega butter deep cleansing balm maksud gue. Dan dia itu warnanya kuning gonjreng kayak gini. Ternyata kuningnya itu karena dari kandungan utamanya si buckthorn itu, yang memang ya dia bikin warnanya jadi sekuning ini. Itu alami kok. Wanginya juga kayak citrus tapi bukan citrus norak ya, kayak pengharum ruangan gitu, enggak. Citrusnya tuh masih super calm gitu loh, jadi kayak masih enak banget pas lu uak-uak di muka lo. Gue juga udah 2 kali sih nyobain si deep cleansing balmnya ini, dan apa yang gue rasakan ternyata kayaknya gue sekarang juga bisa jadi tim cleansing balm ya. Gue kan tim micellar water, tapi karena si something ngeluarin ini, gue tuh ngerasa enak banget sih deep cleansing balmnya ini. Kalau untuk si deep cleansing oilnya sendiri sih gue belum terlalu, karena memang dari sononya gue kurang suka pakai yang cair tapi dia oil, ngerti kan lo ya. Jadi gue mending yang padat kayak gini tapi dia berubah jadi oil di muka gue gitu loh. Nah, dari yang gue cari tahu si deep cleansing balmnya ini, dia itu banyak banget kandungan yang keren gitu lah. Ada omega berapa gitu, nanti gue akan tulis di sini. Dia juga ada vitamin A dan E, terus botanical extract. Kayak ini tuh super keren sih menurut gue, kayak kandungannya bagus banget. Dan yang kayak gue udah mention barusan mengenai si buckthorn itu, dia itu ternyata ada penelitian yang mengatakan bahwa dia itu tinggi banget vitamin C-nya, antioksidannya bahkan 15 kali lebih tinggi daripada buah jeruk. Nah, si cleansing balm ini kan dia mengandung si buckthorn itu. Si buckthorn itu sendiri fungsinya kayak hampir sama dengan si micellar waternya itu, ada NMF namanya, natural moisturizing factor, yang dia juga menjaga banget kelembapan kulit, nggak bakal narik si minyak alami kulit lo gitu loh. Dan buckthornnya sendiri itu dia itu bisa mencegah yang namanya trans epidermal water loss, TEWL singkatannya tuh, TEWL, TEWL gitu loh. Gue kenapa sih hari ini ya bacot gue tuh agak terbata-bata bos, maaf ya. Terus kandungan lainnya itu dia ada mugwort, sika, sama dengan yang teman-temannya yang lain. Dan yang terakhir tuh dia ada ekstrak apple. Gue lupa sih namanya, apple apa gitu ya, nanti gue tulis lagi di sini. Ekstrak apple apalah gitu pokoknya, yang fungsinya tuh memang tinggi antioksidan juga, bisa menghaluskan kulit, ada vitamin E, terus juga dia bisa mencerahkan kulit. Jadi lu bisa bayangin gak sih, ketiga produknya something ini gue ngerasa memang kandungan-kandungan yang dipakai tuh totalitas banget dibanding mungkin first cleanser yang lain ya, maksudnya brand-brand lain gitu yang kayak udah yang penting dia bisa melted si make up sunscreen segala macam, ya udah itu doang gitu loh. Tapi kalau something ini memang gue bisa bilang mereka tuh gokil banget sih. Dan ternyata dari yang story si di Instagram something itu, kalau cleansing balm ini packagingnya sendiri itu udah dari tahun 2020 di desain gitu loh, dan mengalami beberapa kali perubahan desain sampai akhirnya muncullah si packaging yang seperti ini, which menurut gue ini luar biasa sih. Dari warna, dari font, dari desain gini, dari juara deh pokoknya bos. Nah, dari ketiga produk terbaru something ini kayaknya masih nggak mengecewakan ya. Kayaknya something susah mengecewakan saya. Saya sih kayaknya udah 100% bucin something ya, walaupun saya masih mencoba produk lain. Dan menurut gue something ini inovasinya itu selalu juara gitu bos. Oh iya, sebelum gue lupa, beberapa reviewer yang membahas si 3 first cleanser dari something ini juga bilang, apalagi khususnya yang mainan makeup ya, kayak katanya tuh mengangkat sisa-sisa makeup tuh luar biasa hebat banget. Gue sih nggak tahu karena gue nggak makeup ya bos. Ini gue hanya sebagai pengguna sunscreen, dan gue ngerasa memang muka gue tuh jadi jauh lebih bersih, nggak meninggalkan residu gitu di muka. Pokoknya cer deh. Nanti mungkin gue akan tetap, ya pastilah gue akan tetap pakai dan juara the best lah something. Oke bos, kayak segitu dulu. Kalau kalian ada pertanyaan masih belum jelas, boleh taruh pertanyaan di bawah ya. Dan kalau kalian mau beli produk-produknya ini, gue juga udah taruh linknya di bawah di description box. Oke bos, segitu dulu. I'll see you on my next video. Bye.